Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudariku terkasih, umat Katolik sering bertanya, dalam hal keuskupan, kenapa di sana ada keuskupan yang disebut dengan istilah keuskupan agung, sementara keuskupan yang lain itu tidak ada embel-embelnya. Nah, maka pada sesi ini saya memberikan sebuah katekese singkat mengenai perbedaan antara keuskupan agung dengan keuskupan lain yang diistilahkan dengan keuskupan sufragan. Saudara-saudariku terkasih, Gereja Katolik mempunyai sebuah harapan atau kerinduan bahwa antara keuskupan yang satu dengan keuskupan yang lain terjalin kerjasama dalam melaksanakan karya pewartaan. Maka supaya kerjasama atau jalinan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik, maka dibuatlah pengelompokan keuskupan-keuskupan yang terdekat. Pengelompokan-pengelompokan ini dimaksudkan sekali lagi supaya ada kerjasama, ada koordinasi antara keuskupan yang satu dengan keuskupan yang lain. Inilah dasarnya bagi gereja, maka muncullah istilah dalam gereja Katolik, ada keuskupan yang disebut dengan keuskupan agung dan ada yang disebut dengan keuskupan sufragan. Baik saudara-saudariku terkasih, mari kita lihat perbedaan antara keuskupan agung dan keuskupan sufragan. Pertama kita lihat keuskupan agung. Sebuah keuskupan disebut sebagai keuskupan agung, ini terjadi dari pengelompokan beberapa keuskupan yang berdekatan yang membentuk suatu provinsi gerejani. Dalam hal ini, suatu keuskupan menjadi keuskupan agung dan dipandang sebagai metropolit atau keuskupan metropolitan bukan karena luas wilayahnya ataupun karena kedewasaan iman umat pada umumnya. Keuskupan agung tidak lebih tinggi daripada keuskupan lainnya, melainkan mendapat fungsi mempersatukan keuskupan-keuskupan yang terdekat yang disebut dengan keuskupan sufragan, supaya membentuk sebuah gugusan dalam rangka penggembalaan umat yang kurang lebih mirip budayanya. Nah, saudara-saudariku terkasih, ilustrasi sederhana bisa kita buat demikian. Bahwa dalam sebuah kelompok, supaya kelompok itu bisa terjalin kerjasama dengan baik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, maka diangkatlah seorang koordinator. Jadi fungsi koordinator dalam kelompok itu adalah untuk memfasilitasi atau untuk memperlancar apa-apa saja yang dilakukan di dalam kelompok itu. Maka di sini fungsi keuskupan agung kurang lebih seperti itu. Menjadi sarana pemersatu dengan keuskupan yang ada di sekitarnya. Kita ambil contoh saudara-saudari, kita di provinsi gereja di Sumatera itu ada 6 keuskupan. Di sana ada 2 keuskupan agung dan keuskupan yang lainnya disebut dengan keuskupan sufragan. 2 keuskupan agung itu adalah keuskupan agung Medan dan keuskupan agung Palembang. Keuskupan agung Medan membawahi keuskupan Sibolga dan keuskupan Padang. Sementara keuskupan Palembang membawahi keuskupan Tanjung Karang dan keuskupan Pangkal Pinang. Kurang lebih demikian kira-kira tentang keuskupan agung. Kemudian saudara-saudari, soal keuskupan sufragan. Keuskupan sufragan adalah istilah yang hanya digunakan dalam relasi dengan keuskupan agung, yaitu beberapa keuskupan yang menyatukan diri dalam suatu provinsi gerejani. Kedudukan keuskupan sufragan secara hukum setara dengan keuskupan agung, maka relasi antara keuskupan agung dengan keuskupan sufragan bukan merupakan relasi antara atasan dan bawahan, melainkan sebagai mitra kerja untuk penggembalaan umat. Ini kira-kira tentang keuskupan sufragan. Jadi ini menjadi jelas bagi kita saudara dan saudari, mengapa sebuah keuskupan disebut dengan keuskupan agung
Dan mengapa keuskupan lain disebut dengan keuskupan sufragan? Bukan berarti keuskupan yang satu dengan keuskupan yang lain, satu lebih tinggi, satu lebih rendah, satu menjadi anak buah, satu menjadi bos atau pimpinan, tetapi supaya mempermudah koordinasi antara keuskupan yang satu dengan keuskupan yang lain untuk karya penggembalaan umat beriman Katolik. Demikian yang dapat kami sampaikan saudara-saudari, semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.